Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winani. Saya adalah mahasiswa STAI Al-Hikmah Jakarta, Prodi PIAUD 5B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen kurikulum. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang menyangkut tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sederhananya, kurikulum adalah dasar dalam proses belajar mengajar. Mengapa kurikulum penting? Kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan karena yang pertama, kurikulum memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus dipelajari oleh siswa. Yang kedua, kurikulum membantu menjamin kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, kurikulum menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembelajaran siswa. Yang keempat, kurikulum memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan zaman. Sekarang, fungsi kurikulum itu sebenarnya apa ya? Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, kurikulum menjadi pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran, memilih materi, dan menggunakan metodenya yang tepat. Yang kedua, kurikulum berfungsi sebagai alat komunikasi antara sekolah, guru, siswa, dan masyarakat tentang tujuan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang keempat, kurikulum menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Komponen-komponen kurikulum adalah yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Yang kedua, isi materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, metode, yaitu cara penyampaian materi pelajaran. Yang keempat, evaluasi, yaitu cara untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Yang kelima, sumber belajar, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Konsep kurikulum. Terdapat beberapa konsep kurikulum yang perlu dipahami, antara lain kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai kumpulan materi pelajaran yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, kurikulum sebagai proses. Kurikulum dipandang sebagai proses pembelajaran yang dinamis dan terus berkembang. Yang ketiga, kurikulum sebagai produk. Kurikulum dipandang sebagai hasil dari suatu perencanaan yang matang. Secara singkat, kurikulum adalah jantung dari suatu proses pendidikan. Ia memberikan arah, memastikan kualitas, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Tadi kita sudah membicarakan kurikulum secara umum. Karena saya adalah anak PIAUD, maka saya akan membahas tentang kurikulum PAUD. Apa sih kurikulum PAUD? Kurikulum PAUD adalah kurikulum yang dirancang khusus untuk anak usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Kurikulum ini menekankan pada perkembangan holistik anak, meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik, dan seni. Mengapa kurikulum PAUD itu penting? Yang pertama, kurikulum PAUD dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, membantu anak siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
Lalu apa fungsi kurikulum PAUD? Fungsi kurikulum PAUD adalah memberikan arah dalam pengembangan program pembelajaran di PAUD. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang keempat, membantu menilai perkembangan anak. Lalu, komponen kurikulum PAUD yang pertama, perkembangan sosial emosional, meliputi belajar, berinteraksi, berkolaborasi, dan mengelola emosi. Yang kedua, perkembangan bahasa, meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, perkembangan kognitif, meliputi berpikir, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas. Yang keempat, perkembangan fisik, meliputi gerak, keseimbangan, dan koordinasi. Yang kelima, perkembangan seni, meliputi musik, tari, dan visual art. Konsep kurikulum PAUD lebih menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada anak, dan berbasis pengalaman. Kurikulum PAUD juga memperhatikan konteks budaya dan lingkungan anak. Perbedaan utama kurikulum PAUD dengan kurikulum umum yaitu dari aspek fokusnya. Kurikulum PAUD perkembangan holistik anak. Kalau kurikulum umum, pencapaian kompetensi akademik. Metodenya, kalau di kurikulum PAUD, bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Sementara kurikulum umum, ceramah, diskusi, dan tugas individu. Dan dalam hal penilaian, kurikulum PAUD melakukan observasi, portofolio, dan penilaian autentik. Kalau di kurikulum umum, tes tertulis, ulangan harian, dan ujian akhir semester. Lingkupnya, kalau di kurikulum PAUD, perkembangan sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik, dan seni. Sedangkan di kurikulum umum, mata pelajaran yang terstruktur seperti matematika, bahasa, IPA, IPS, dan lain-lain. Kesimpulannya apa? Kurikulum, baik kurikulum umum maupun kurikulum PAUD, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kurikulum yang baik akan mampu membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Demikianlah pembahasan saya tentang komponen-komponen kurikulum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.